Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Monika Zara dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Seperti yang telah kita ketahui, sekarang dunia ini sedang dilanda dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Berasal dari kota di Cina, Wuhan. Sekarang virus ini telah menyebar secara masif di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sekarang ini tanggal 4 September sudah mencapai angka 180.000 kasus dengan jumlah kematian 7.750. Nah, karena penyebaran yang begitu masif dan cepat, beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Di Indonesia sendiri telah menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekankan jumlah penyebaran COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam krisis kesehatan pada hampir seluruh negara di dunia, melainkan juga mengancam dan memperlambat perekonomian global. Bahkan WTO atau World Trade Organization telah memprediksi perdagangan internasional ini bakal menyusut sekitar 13-32% pada tahun 2020 ini. Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan Bapak Agus Suparmanto, terdapat beberapa dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perdagangan global. Di antaranya yaitu perubahan pola perdagangan global. Hal tersebut karena supply dan demand yang terganggu. Dalam sisi supply atau penawarannya sendiri, kebijakan lockdown dan working from home itu mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi. Bahkan menurut ILO atau International Labour Organization, terdapat sekitar 195 juta pekerja yang di PHK. Dan bukan hanya itu saja penyebab produksi di suatu perusahaan itu menurun, tapi diakibatkan juga karena bahan pokok yang didapat dari impor dari negara-negara lain itu juga susah didapatkan karena distribusinya yang susah dan juga biayanya atau harganya yang meningkat. Dan kebijakan ini tuh juga mengharuskan pemerintah untuk menutup pelabuhan air dan udara yang menghambat dan jadi mempersulit proses distribusi barang antar negara. Dan dari sisi permintaan atau demand itu juga mengalami penurunan karena daya beli masyarakat di masa pandemi ini tuh juga cenderung menurun karena tuh mereka lebih mengutamakan atau memprioritaskan kebutuhan pokoknya dibandingkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Ditambah lagi dengan kebijakan lockdown ini itu harus mengharuskan pemerintah menutup pasar tradisional sehingga membatasi akses konsumen terhadap bahan pangan yang mengakibatkan peningkatan food waste. Nah, yang merubah pola perdagangan global ini tuh bukan hanya supply dan demand aja, tapi juga karena tuh banyak banget pelarangan ekspor dan impor beberapa komoditas pangan dan kesehatan. Dari Indonesia sendiri itu telah terdapat pelarangan untuk mengekspor bahan pangan dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena untuk bahan pangan sendiri ini kan di Indonesia terbatas, sementara permintaannya itu begitu banyak kan. Nah, makanya pemerintah itu mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya di negerinya dulu sendiri, baru mengekspornya kalau misalkan kebutuhan itu terpenuhi. Dan untuk impor, pemerintah ini melarang untuk mengimpor buah-buahan, sayur-sayuran atau hewan ternak, karena ternyata telah diteliti bahwa hewan ternak itu dapat membawa virus COVID-19 itu. Jadi untuk yang diutamakan untuk impor itu hanya seperti kayak alat-alat kesehatan untuk menunjang dan membantu para tenaga medis menolong pasien-pasien COVID-19.
Dan menurut Badan Pusat Statistik, ini datanya yang di sini, ekspor Indonesia itu meningkat tipis sekitar 0,23% pada Maret 2020 dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 14 miliar US dollar. Sementara impornya itu melonjak sekitar 15,6% menjadi 13,4 miliar US dollar. Alhasil surplus neraca perdagangan menurun hingga 70,4% karena lonjakan barang-barang impor ke Indonesia. Tercatat surplus neraca perdagangan juga ini per Maret 2020 sebesar 743,4 juta US dollar, jauh dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya, meskipun mencapai 2, miliar US dollar. Meskipun surplus neraca perdagangan ini menurun, Kepala BPS Suharyanto menjelaskan kinerja ekspor dan impor pada Maret 2020 membaik dibandingkan bulan sebelumnya karena untuk distribusinya itu juga udah mulai dilonggarkan. Jadi untuk distribusi pangan, kesehatan itu udah diperbolehkan masuk ke Indonesia. Sekiranya sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah informasi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.